Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di podcast Legalku. Jadi Ibu, kalau semisal saya bilang podcast Legalku, kita bersama-sama menjawab teman curhat legalku, begitu ya Bia? Oke, kita ulangi dari awal. Selamat datang di podcast Legalku, teman curhat legalku. Bersama saya Satyesa yang akan menemani pada podcast perdana kali ini. Dan untuk podcast pada episode pertama ini, kita kedatangan tamu spesial yang ahli dalam bidangnya tentunya. Kita kedatangan tamu spesial, beliau bernama Ibu Dian Rosita Eskop SHMH. Selain menjadi seorang praktisi, ternyata beliau juga ada kegiatan lain nih. Mari kita bertanya. Selamat siang Ibu. Siang Kak. Iya, kita semua ingin tahu di sini kegiatan Ibu sehari-hari itu bagaimana Ibu? Ya, jadi selain bergabung di Legalku ya di sini, saya sudah lama juga bergabung di Legalku. Alhamdulillah saya dipercaya juga untuk mengajar di Universitas Muhammadiyah Kudus. Ya, jadi sering bolak-balik ke Kudus Semarang. Nah, karena kan advokat, nanti kan ada yang bertanya, loh kan pengajar nih, terus advokatnya gimana gitu. Nah, advokat itu kan tim ya, kita kan sifatnya tim. Jadi apalagi di sini juga di tim-tim Legalku itu juga ada beberapa advokat-advokat yang sudah kompeten seperti itu, sudah ada spesialisnya masing-masing. Jadi mungkin kalau memang ada perkara-perkara yang memang yang di spesialis ke saya ini, kebetulan dari ketua timnya sendiri ini menunjuk saya itu karena perempuan ya, ini jadi spesialis hukum keluarga. Jadi mungkin nanti kalau ada perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga, perceraian ataupun dispensasi nikah dan lain sebagainya ya, itu biasanya saya konsultasi, kemudian saya juga di calling seperti itu. Oke, ternyata beliau adalah konsentrasinya di perdata hukum keluarga, teman-teman. Sesuai dengan tema kita hari ini, pada podcast ini kita akan membahas mengenai pernikahan dan perceraian. Oke, tanpa basa-basi yang basi, kita di sini akan membahas mengenai pernikahan atau rumah tangga yang memang itu bukan perkara yang sederhana ya. Pasti seringkali dijumpai di dalam masyarakat. Di balik kebahagiaan, tentu juga muncul adanya harapan. Pada episode kali ini, kita akan membahas beberapa hal krusial, mulai dari penyebab perceraian yang paling sering terjadi di Indonesia, sampai kita akan membahas tentang bagaimana untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, gitu ya. Oke, mulai dari pertanyaan yang pertama, kita semua ingin tahu kira-kira penyebab perceraian yang paling sering terjadi di Indonesia itu apa saja nih, Bu? Ya, jadi sebagai advokat yang sering menangani perceraian ya, kebanyakan itu penyebab perceraian yang ada di Indonesia atau yang sering diajukan itu adalah yang pertama dan terbesar itu adalah masalah ekonomi. Biasanya ada yang tidak dinafkahi seperti itu. Kemudian si suami meninggalkan perempuan ini dalam waktu yang lama dan tidak memberikan nafkah. Kemudian yang kedua adalah perselisihan atau ketidakcocokan. Jadi kan dalam berkeluarga itu kan kita tidak hanya menyatukan dua hati ya, tapi juga dua keluarga. Nah, ketidakcocokan itu mungkin bisa karena tidak cocok dengan mertua, mungkin tidak cocok dengan ipar. Nah, itu kalau menimbulkan perselisihan terus-menerus itu juga bisa menjadikan sebab perceraian juga. Kemudian ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Itu juga tidak hanya secara verbal aja, bisa juga secara non verbal. Misalnya dihina ya, si perempuan ini dikatain jelek lah, dikatain bukan body shaming ya, seperti itu. Kemudian mungkin ada juga perselingkuhan. Perselingkuhan itu juga marak ya, karena ada media sosial ini. Kemudian adanya perbedaan agama atau perbedaan keyakinan. Jadi awalnya mungkin sama-sama nih, kemudian di perjalanan waktu
si perempuan atau si laki-laki pindah agama. Nah, itu juga bisa menjadikan salah satu sebab faktor perceraian. Oh, ternyata banyak sekali ya. Jadi ragam sebab-sebab kenapa seseorang memutuskan untuk bercerai gitu. Dari hal ini pun menjadi evaluasi kita kayaknya nih, menjadi refleksi kita untuk bagi saya tentunya, bagi teman-teman yang belum menikah untuk mencari pasangan yang berkomitmen, yang bisa bertanggung jawab, berkomitmen, dan dia satu frekuensi dengan kita ya. Kalau anak sekarang sefrekuensi. Iya, anak sekarang jadi gengsi banget ini. Oke, kita semua yang juga ingin tahu Ibu, bagaimana proses hukumnya perceraian di Indonesia bagi seorang Muslim ataupun non Muslim. Karena ternyata di Indonesia itu secara prosedur dari beragam agama ada ini sudah berbeda Ibu. Itu bagaimana? Ya, jadi bagi pasangan Muslim itu prosedur perceraian diatur di pengadilan agama. Maksudnya diatur di kompilasi hukum Islam, maaf dah. Terus diajukannya di pengadilan agama. Sedangkan perceraian non Muslim itu diajukan di pengadilan negeri. Nah, tata cara pengajuannya kalau di pengadilan agama itu menurut kompilasi hukum Islam ya, itu gugatan cerai diajukan di domisili si istri, kecuali si istri ini khusus atau meninggalkan kediaman bersama, itu baru bisa diajukan di domisili suami. Tergugat itu suami atau yang menjadi tergugat adalah istri, yang penting itu tergugat diajukannya di domisili tergugat. Oke, begitu ya teman-temannya, dari perbedaan prosedur antara bagi seseorang yang ingin bercerai dan dia adalah seorang Muslim ataupun non Muslim. Ternyata beda cara prosedurnya. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira apakah ada perbedaan dalam perlindungan hukum antara pasangan yang menikah secara agama saja, biasanya nikah siri ini, dengan nikah secara negara? Dia nikahnya sah dan dicatatkan, itu bagaimana? Ya, tentunya beda ya. Jadi untuk perlindungan hukumnya pernikahan yang hanya sah secara agama dan secara negara, karena kan kita itu negara hukum ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri kita hidup, kita tinggal di negara hukum. Jadi kita tidak bisa, saya sudah nikah secara agama berarti sudah sah seperti itu. Nikah secara agama itu kan hanya sah sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Jadi kalau Islam itu hanya sesuai dengan agama Islam, syarat agama Islam. Kemudian kalau Kristen juga sesuai dengan syariat Kristen. Nah, tapi kalau negara itu adalah yang menaungi semua, karena kan kita tinggal di negara hukum. Kemudian untuk perlindungannya, kalau hanya nikah secara agama itu masih terbatas ya, karena tidak dicatatkan. Jadi negara itu tidak tahu bahwa kalian itu adalah pasangan suami istri. Iya, betul. Yang mungkin di mata Tuhan itu adalah sah ya, tapi negara tidak tahu. Jadi kalau sering terlihat bersama tetapi tidak ada bukti, dia sedang menikah, salah paham juga. ya, bisa menjadi salah paham. Kemudian perlindungan hak-hak hukumnya itu kalau hanya secara agama itu juga kurang kuat ya. Jadi si perempuan ini tidak ada hak untuk menuntut harta gonong ini kalau terjadi perceraian. Iya. Kemudian untuk si anak itu juga agak kesulitan juga nanti untuk mengurus akte. Walaupun ini sekarang sudah bisa tetap anak hasil pernikahan siri itu tetap bisa mendapatkan akte, cuman hanya namanya tuh si anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Iya. Jadi nanti hanya di akhirnya ada binti ibu, nggak bisa ada ayah mama juga. Oke. Dari kalau kita lihat bersama, kita evaluasi bersama, ternyata nikah secara agama saja itu banyak mudorotnya ya, dan itu bisa merugikan lebih banyak di perempuan. Iya, Ya, makanya harus ada yang namanya pencatatan perkawinan, dan itu harus diajukan apabila sudah terlanjur nih nikah siri gitu ya Bu ya. Kayaknya kan juga bisa ya. Ya, bisa. Oke, kita lanjutkan. Kita semua di sini ingin tahu bagaimana sistem pembagian harta gonong gini di Indonesia Ibu. Kadang kan di Indonesia itu ada yang namanya mitos umum, seperti misal
semua harta dibagi dua, atau kalau istri tidak bekerja ya dia tidak mendapat bagian itu gitu. Itu bagaimana tuh? Padahal mereka tidak ada perjanjian perkawinan seperti pemisahan harta yang di dalam perkawinan itu. Iya, jadi untuk pembagian harta gonok ini itu kan diatur juga ya di Undang-Undang Perkawinan. Kalau saya nggak salah sih di sekitar pasal 35 ya. Kalau semoga nggak salah karena sering juga menangani itu. Jadi di pasal 35 itu harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah pernikahan selama tidak ada perjanjian. Nah, untuk pembagiannya gimana? Untuk pembagiannya itu tidak harus 50-50. Jadi kalau misalnya si istri nggak bekerja terus nggak dapat apa-apa, itu enggak, itu hanya mitos ya. Jadi harta bersama itu adalah semua yang diperoleh ketika sepanjang pernikahan. Walaupun itu istrinya tidak bekerja, itu tetap bisa mendapatkan harta gonok ini. Ya mungkin tidak harus 50-50, 50-50 seperti itu, dihitung juga berdasarkan kontribusinya si istri dan si suami. Kemudian adanya kesepakatan juga untuk pembagian harta bersamanya itu bagaimana, seperti itu. Mungkin kalau dalam rumah tangga itu ada istri tidak bekerja misalnya, dia tetap bekerja sebenarnya. Dia bekerja sebagai ibu rumah tangga. Itu kan juga pekerjaan rumah kan pekerjaan ya. Cuma tidak menghasilkan uang saja. Padahal kita ya sama-sama capeknya gitu, apalagi sampai mengurus anak, terus juga pengurusan domestik itu juga melelahkan ya. Sama-sama kesalingan untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga itu. Oke, kita lanjutkan. Ini fakta di Indonesia ya yang ternyata masih sering terjadi ini. Ada yang namanya orang itu kadang ingin menyesuaikan standar TikTok, pasangan TikTok gitu. Ya, standar TikTok standar kebahagiaan. Dia mengukurnya lewat TikTok. Padahal kan latar belakang orang juga secara pendidikan yang pemikirannya itu juga berbeda. Ini menurut Ibu tanggapannya bagaimana mengenai peran media sosial dan teknologi dalam memicu konflik rumah tangga? Nah, sekarang ini juga selain tadi faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, banyak juga pemicu karena sekarang ini dunia digital ya. Banyak juga TikTok ataupun standar-standar kebahagiaan seseorang itu menjadi pemicu perceraian juga, perselisihan terus-menerus. Jadi misalnya interaksi yang berlebihan dengan rekannya yang lain jenis itu bisa menimbulkan kecemburuan nih sama pasangannya. Nah itu kalau terjadi pertengkaran terus-menerus, nah itu bisa dijadikan sebagai alasan faktor penyebab perceraian. Kemudian kalau dari sisi hukumnya itu chat ya, biasanya kan kalau ada lawan jenis, kalau PDKT atau apa kan biasanya lewat chat, mungkin TikTok atau mungkin DM Instagram. Itu bisa dijadikan alat bukti dalam pengajuan kasus perceraian. Kalau alat bukti elektronik ya, nah itu bisa dijadikan alat bukti juga. Aplikasi-aplikasi yang ini sebenarnya tergantung komitmennya ya. Iya. Kalau semisal dia sudah tidak komitmen mau lewat sosial media mana saja, dia bakal melakukan, bahkan lewat Gojek, lewat Shopee juga ini bisa. Kayak gitu ya. Tergantung komitmennya. Maka dari itu sebelum kita mau menikah, memutuskan menikah harus komitmen dengan diri sendiri terlebih dahulu untuk bisa menghargai pasangan, terus juga komitmen terhadap pernikahan ini gitu ya, saling tumbuh, komitmen untuk berkesalingan gitu ya Ibu ya. Iya, jadi pasangan itu ya sebaiknya saling transparan ya, saling tetap menjaga batasan-batasan untuk interaksi secara online seperti itu. Kemudian walaupun mungkin emang ada beberapa privasi, tetapi paling enggak sama pasangan itu harus transparan lah. Karena kan sekarang dunianya dunia digital, jadi kan bisalah perselingkuhan di dunia maya juga banyak sekarang ya. Seperti itu. Apalagi sudah tahapnya pernikahan ya, sudah ikatan yang suci dan sakral gitu ya. Harus berkomitmen dengan pasangan. Oke, selanjutnya kita semua ingin tahu Ibu bagaimana cara mengajukan perceraian dengan pendampingan advokat atau hukum. Apabila nih contohnya ada orang yang ingin
meminta bantuan pada ibu itu prosedurnya bagaimana Bu? Cara-caranya, langkah-langkahnya itu bagaimana? Oke, biasanya sih konsultasi awal ya, yang pasti itu mungkin lewat dari TikTok atau mungkin lewat IG Ya. itu mungkin pertamanya dia DM dulu mau konsultasi seperti itu, kemudian bisa juga kita konsultasi online ya di Legalku juga bisa ya kita konsultasi Kita ada online. aplikasinya. Ada aplikasinya ya. Nah itu kita pertama kita konsultasi online dulu. Nah dari situ nanti advokat itu akan mengarahkan atau melihat bukti-buktinya dulu. Ini masuk gak sih, menganalisa dulu masuk gak sih faktor-faktor perceraian yang ada di Indonesia, ini bisa gak dijadikan untuk alasan sebagai gugatan perceraian. Advokatnya nanti mengumpulkan bukti dulu nih, mengumpulkan bukti-bukti di situ. Kemudian setelah bukti-bukti itu mengarah bisa untuk diajukan gugatan, si advokat ini nanti akan menyusun gugatan. Nah setelah itu nanti setelah gugatan oke, kemudian biasanya kita kembalikan ke klien apakah ada yang mau direvisi atau tidak. Kalau sudah tidak, kita daftarkan ke pengadilan. Jadi seperti itu. Terus untuk langkah-langkahnya perceraian itu biasanya berapa lama itu? Itu tergantung dari prosesnya ya. Biasanya itu antara 1 bulan sampai 6 bulan. Tapi bisa juga ada yang 1 tahun karena kalau ada upaya hukum lain misalnya banding kayak itu bisa sampai 1 tahun. Paling lama 6 bulan. Iya, lama ternyata cerai aja lama. Guys, makanya nggak usah cerai. Nggak usah, makanya harus mencari pasangan yang baik, yang frekuensi dulu ya. Oke, kita juga ingin tahu Ibu, kan dalam hal perceraian juga bisa ya kalau misal kita tidak menggunakan advokat, bantuan hukum. Betul. Keuntungannya kalau misal kita menggunakan jasa advokat itu apa Ibu? Nah, keuntungannya itu si klien bisa tidak perlu repot nih. Kalau nggak pakai advokat kan si klien ini repot nih bolak-balik ke pengadilan. Kemudian juga gugatan yang disusun itu lebih profesional karena kan si advokat pasti mengetahui bagaimana tata cara untuk menyusun gugatan perceraian yang kira-kira nanti bisa dikabulkan oleh hakim. Kemudian juga bisa untuk mendapatkan hak-hak hukumnya, terutama yang perempuan ini biasanya kan hak untuk pasca perceraian kan ada hak nafkah idah, mut'ah, kemudian nafkah hadonah. Nah seperti itu. Kalau mungkin tidak menggunakan advokat akan kesulitan untuk menyusun itu. Oke, ternyata rumit dan cukup sulit ya kalau mau mengajukan perceraian aja. Oke, kita pending sebentar ya teman-teman ya. Saya mau mengiklankan. Jadi di sini itu PT Legal Multi Digital itu bukan hanya produksi, bukan hanya menerima layanan hukum aja, tapi kita juga ada produk Quarantine. Nah ini adalah air mineral yang dimana memberikan energi dan menambah daya tahan tubuh. Kita kan hidup di Indonesia yang dimana negara ini tropis, kadang panas, kadang dingin, kadang kangen gitu. Nah di sini kita membutuhkan ini guys, membutuhkan Quarantine yang dimana untuk menyegarkan tubuh dan juga menyehatkan. Maka dari itu teman-teman harus ingin mengajukan menjadi distributor ataupun ingin membeli, boleh silahkan nanti bisa tanya-tanya ke kita ya di bawah ini. Oke, selain itu juga kita ada sertifikasi halal, kemudian juga ada jamu kuat yang kita akan produksi itu. Nanti akan saya jelaskan di sini. Oke, kita lanjutkan Ibu. Oke, banyak ya ternyata produk-produk dari Legal ya. Keren sekali di sini ya. Oke, kita juga ingin tahu kalau tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana pengajuan perceraian, kemudian sebab-sebabnya bagaimana. Kita ingin tahu Ibu di sini bagaimana tips dan triknya untuk mewujudkan pernikahan yang ideal, pernikahan yang mewujudkan tujuan perkawinan atau sakinah mawaddah warahmah. Itu gimana Bu triknya? Nah, ini ya. ini sepertinya pertanyaan itu salah sebenarnya kalau ditujukan ke saya ya.
berteori untuk mewujudkan membangun pernikahan yang ideal. Karena nih sebelumnya saya cerita dulu nih pernah ada kejadian itu. Jadi dari klien itu kan pernah dia cerita mengenai dia itu kesepian karena pasangannya itu workaholic. Gila kerja kayak itu, dia mau cerai. Kemudian saya bilang, loh Bu, kan lebih baik diduakan dengan pekerjaan daripada diduakan dengan ya betul. Saya dimarahin dong sama kliennya, Mbak, kamu bisa bilang kayak gitu, itu karena kamu belum mengalami, Mbak. Coba kamu di posisi saya dibilangin seperti itu. Nah makanya kalau ini ditanya tips and trik membangun perkawinan yang ideal ya. Mungkin saya hanya bisa berteori ya, tapi semoga dari pengalaman menangani kasus klien itu bisa diambil sisi positifnya. Jadi untuk pernikahan yang ideal itu paling nggak kita harus bisa membangun komunikasi yang sehat dengan pasangan. Gimana itu Ibu komunikasi yang sehat? Ya mungkin Misalnya LDR gitu. LDR ini kayaknya ada curhat pribadi. Ya paling enggak itu tidak menimbulkan hal-hal yang overthinking pasangannya. Kemudian juga komitmen, ya komitmen di sini juga penting. Kemudian ada nikah itu kan saling ya, saling memberi, saling menerima, saling bertumbuh bersama. Jadi nggak harus nuntut si cowoknya aja yang harus usaha seperti itu, si perempuannya itu juga harus ada ikut andil juga untuk effortnya sama, cintanya sama. Tuh itu harus setara gitu. Ya terus apa lagi? Kemudian apa ya? Soalnya kan kebanyakan di lapangan itu kan perceraian itu kan disebabkan karena kurangnya komunikasi sebenarnya. Jadi si cewek maunya apa, si laki-lakinya mau apa, tidak dikomunikasikan dengan baik di situ. Atau mungkin kalau sekarang apa sih bahasanya ya, love language-nya beda kali ya. Love language-nya tuh. Nah itu juga jadi komitmen di sini itu bukan hanya sekedar janji-janji juga di awal, tapi juga harus saling bisa bekerja sama perempuan dan laki-lakinya. Jadi komunikasi dan komitmen itu sih yang penting dalam pernikahan. Komitmen dan komunikasi. Makanya kenapa komunikasi dan pemahaman itu, karena ya kalau misal kita tidak mengetahui dari pemikiran masing-masing pasangan, itu akan kesulitan. Dia sebenarnya pengennya gimana gitu kan. Makanya perlu adanya komunikasi begitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu sudah menemani kita, sudah berbincang banyak mengenai pernikahan dan juga perceraian. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dari yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, dan kita semua juga bisa menjadi bahan refleksi di sini dari hal-hal yang sudah kita bahas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton pada podcast episode perdana kita kali ini. Dan untuk mengetahui informasi menarik lainnya, jangan lupa follow akun-akun kita, akun media sosial kita di bawah ini ya. Sampai jumpa pada